Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Kamis 23 Juli 2026. Informasi terkini dan juga teraktual datangnya dari kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tayangan hari ini untuk Anda. Seperti di sore hari ini terbaru mengenai nelayan Pulau Mata Alang Kabupaten Pangkep yang temukan satu jenazah. Dan untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Selayar. Kita sapa. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Tio Jiretno dan selamat sore pemirsa Tribun di manapun Anda berada. Iya, baik. Disampaikan rekan Samba bagaimana kemudian kronologi penemuan satu jenazah di perairan Pulau Mata Alang tersebut. Baik, terima kasih Mbak Jiretno bahwa saat ini siang menjelang siang tadi atau siang tadi nelayan di Pulau Mata Alang, Desa Sabalana, Kecamatan Liukan Tangaya, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan kembali menemukan satu jenazah, yang mana jenazah tersebut diduga merupakan penumpang kapal Nurul Salsa yang tenggelam di wilayah sebelah barat Pulau Pulasi, Kecamatan Bonto Sukuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2006 atau pada pekan lalu, di mana penumpang ada sebanyak 78 orang penumpang dan 59 lainnya sudah ditemukan selamat dan dua meninggal dunia. Dan hari ini kembali di pihak nelayan kemudian dievakuasi oleh para tim Basarnas atau tim SAR yang tergabung di wilayah perairan itu yang melakukan pencarian kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah tersebut untuk dilakukan identifikasi di rumah sakit Bayangkara atau di tim medis pihak Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui identitas dari dari korban atau jenazah yang baru-baru ditemukan ini, karena pihak Basarnas belum dapat memastikan atau pihak Polda belum dapat memastikan apakah jenazah itu merupakan murni dari penumpang KLM Nurul Salsa atau bukan, karena dari tubuh korban tersebut tidak ditemukan berupa pelampung, melainkan hanya ditemukan dalam keadaan terapung di perairan Sabalana atau perairan Pulau Mata Alang, pulau kecil yang berpenghuni di Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang berada di sekitar Kepulauan Flores, Mbak Bio. Iya, baik. Berarti dapat disampaikan lebih jelas juga rekan Samba seperti apa kemudian kondisi jenazah saat ditemukan, apakah ada informasi juga bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR di lokasi? Ya, proses evakuasi awalnya ditemukan sekitar 100 meter dari garis bibir pantai oleh nelayan sedang mengapung saat para nelayan dari Pulau Mata Alam melakukan aktivitas sehari-hari atau mencari ikan dan menemukan satu jenazah yang mengapung di atas permukaan laut. Dari penemuan itu kemudian nelayan di pulau tersebut menginformasikan ke pihak pemerintah setempat atau pemerintah desa Sabalana, kemudian pihak pemerintah setempat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau berkoordinasi langsung dengan Badan SAR Nasional atau Basarnas untuk melakukan evakuasi dan selanjutnya akan dilakukan identifikasi. Dan proses itu cukup berjalan aman dan lancar sehingga pada siang menjelang pada sore hari ini dievakuasi melalui kapal SAR Pacitan atau KN Pacitan asal Kendari kemudian akan dibawa untuk diidentifikasi
ke Rumah Sakit Bayangkara atau ke pihak tim medis Polda Sulawesi Selatan, Mbak Priyo. Baik, dengan penemuan ini, rekan Samba, total jenazah yang telah ditemukan terkait insiden KLM Nurul Salsa berapa banyak? Ya, dari temuan ini sebelumnya ada 3 orang dan hari ini bertambah 1 orang. Tetapi 2 jenazah ini masih dilakukan identifikasi. Satu jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Makassar sementara dilakukan identifikasi atau uji medis apakah betul dari uh, salah satu penumpang dari KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada tanggal 15 lalu di perairan Kepulauan Selayar karena tidak memiliki identitas sehingga perlu dilakukan penelitian lebih dalam yang berdasarkan dengan sebelumnya oleh tim di Polda telah mengambil sampel DNA dari keluarga korban yang ada di Kepulauan Selayar dan saat ini sementara dilakukan uji identifikasi dan selanjutnya setelah proses identifikasi itu akan dilaporkan ke publik atau pihak keluarga korban yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya yang berada di Pulau Jampia, Kecamatan Pasi Masunggo, Mbak Pio. Oke, baik ya. Dan dapat disampaikan juga dilaporkan rekan Samba, sebenarnya kendala utama yang dihadapi oleh tim SAR dalam proses pencarian ada apa saja? Ya, betul sekali Mbak Pio. Informasi yang kami peroleh dari Basarnas bahwa saat ini cuaca masih cukup ekstrim khususnya di wilayah perairan Selayar hingga di Laut Flores dan wilayah perairan Pulau Sapalana itu cuaca yang menurut mereka bahwa kerap tiba-tiba gelombang tinggi dan angin kencang melanda pencarian mereka sehingga itulah yang mengakibatkan menyulitkan pencarian selama 8 hari ini hari ke-8 karena kemarin 2 hari yang lalu proses pencarian ditambah menjadi 3 hari dan akan berakhir itu rencananya pada besok hari Jumat seperti itu Pak Tio. Baik, artinya setelah berakhir di hari esok, apakah kemudian tidak ada perpanjangan lagi di hari berikutnya? Apakah sudah ada informasi mengenai, dari Basarnas mengenai hal tersebut? Iya, baik. Rekan Samba, dapat mendengar suara saya dengan jelas dari studio? Ya, bisa diulang kembali Iya, Pak baik. Tio? Baik, rekan Samba, artinya setelah hari esok merupakan hari terakhir dari pencarian korban, apakah pihak Basarnas sendiri sudah menginformasikan bahwa akan ada perpanjangan hari lagi atau seperti apa? Iya, sampai sore hari ini belum ada keputusan dari pihak Basarnas sendiri dan rencananya sebentar malam kita akan menunggu informasi berdasarkan hasil koordinasi mereka lintas sektor tim gabungan bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Apakah masih ditambah ataukah cukup sampai 9 hari masa pencarian yang akan berakhir besok ataukah seperti apa masih kita menunggu hasil rapat koordinasi dan keputusan mereka pada pukul 20 malam nanti Mbak Vio. Oke, baik. Terakhir yang ingin kita ketahui juga rekan Samba dapat diinformasikan bagaimana dengan pelayaran yang kemudian jadwal pelayaran yang kemudian diberlakukan di Kepulauan Selayar sendiri pasca kejadian ini, apakah juga masih beroperasi seperti sedia kala atau mungkin juga ada penghentian sementara? Ya, khusus dari Pulau Jampea ke Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar ini masih dikondisikan, tetapi di wilayah khusus pelayaran feri tetap jalan meskipun saat ini pelayaran tidak normal seperti itu. Khususnya dari Pelabuhan Bira ke Pamatata Selayar itu beberapa kali kapal salah satu kapal feri
yang harus memaksa harus putar balik karena dengan cuaca yang kurang bagus atau cuaca buruk yang menghantam pelayaran mereka. Itu artinya bahwa cuaca di wilayah perairan Kepulauan Selayar ini sangat ekstrim dari hari-hari biasanya atau bulan biasanya, karena ini sudah memasuki bulan atau musim angin timur. Di masyarakat pulau ada dua musim yang cukup diwaspadai perairannya atau gelombangnya, yakni pada awal musim barat maupun di awal musim angin timur, karena di dua awal musim itu sangat ekstrim dan sangat berbahaya atau berisiko tinggi bagi pengguna jasa atau pelayaran ataupun baik kapal penumpang maupun kapal pengangkut barang atau bahkan nelayan. Karena di wilayah perairan ini hampir setiap bulan ada peristiwa kecelakaan laut baik yang dialami oleh para warga nelayan maupun dari kapal pengangkut barang dan kapal penumpang itu sendiri, Mbak Bio, sehingga sangat diingatkan oleh pihak otoritas di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus meningkatkan pelayaran di wilayah-wilayah kepulauan, khususnya yang masyarakat yang akan menuju dari pulau ke daratan Selayar atau sebaliknya. Seperti itu, Mbak Fia. Oke, baik ya. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Samba. Kami menunggu update terbarunya bagaimana kemudian nantinya update dari otoritas terkait yang akan dilaporkan kepada masyarakat Tribuners. Dan untuk itu, selamat kembali bertugas juga beraktivitas, rekan Samba. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Samba. Berikut juga pernyataan dari Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Anu balik kira aja. Bela kecil ya. Anak kecil pasti kau sampah. Pasti kau sampah kalau mana buka. Anu ro. Di Pulau Matalaang. Ini tim SAR nelayan Pulau Matalaang yang menemukan satu jenazah. Tenda Pak. Banyak sekali warga. Ada satu jenazah yang ditemukan di timur Pulau Matalaang. Basarnas sudah hadir. Tena pandra rupana. Anu balik kira aja.
Bela kau tu pasti kau sampah kalau buka. Di Pulau Matalaang. Ini tim SAR nelayan Pulau Matalaang yang menemukan satu jenazah. Tenda Pak. Banyak sekali warga. Ada satu jenazah yang ditemukan di timur Pulau Matalaang. Basarnas sudah hadir. Kapal yang terjadi di perairan Selayar KM Nurul Salsa yang tenggelam, dan saat ini di hari ke-9 ini kami tim SAR gabungan mendapatkan satu korban diduga meninggal dunia, diduga jenis kelamin laki-laki. Ditemukan di sebelah timur laut Pulau Matalang sekitar 100 meter dari pinggir pantai. Dan saat ini korban telah dievakuasi ke pulau dan selanjutnya akan direncanakan akan dievakuasi ke KN Pacitan. Untuk himbauan untuk para nelayan yang beraktivitas di bagian Sabalana mungkin bisa juga membantu untuk melakukan pemantauan dan apabila menemukan korban bisa dihubungi ke aparat desa atau tim yang ada di lapangan. Terima kasih. Sulawesi gandeng Kejari Jeneponto kawal kinerja PLN dalam pembangunan SUTT 150 kV Punagaya Benteng. PLN WP Sulawesi berikan bantuan fasilitas pembelajaran di SLB Negeri 1 Sidrap untuk mendukung pendidikan inklusif. Di sela aktivitas kinerja PLN, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Kinerja PLN WP Sulawesi beri dampak nyata bagi petani kopi melalui elektrifikasi agrikultur untuk meningkatkan produktivitas pertanian. PLN WP Sulawesi apresiasi peran media dalam publikasi kinerja PLN guna memperkuat penyebaran informasi akurat kepada masyarakat. PLN WP Sulawesi buktikan optimalisasi kinerja PLN melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Tanamkan budaya jujur dan transparan di SLB Negeri 1 Sidrap, PLN WP Sulawesi berikan cerminan pentingnya integritas yang telah menjadi bagian dari kinerja PLN. Kinerja PLN WP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek andal berkelanjutan bagi masyarakat. PLN WP Sulawesi paparkan kinerja PLN dalam percepatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi. Ketiga, menjadi bagian dari kinerja PLN WP Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat guna memperkuat budaya keselamatan kerja yang terus menjadi prioritas PLN. Tanya fokus pada kinerja, PLN WP Sulawesi konsisten terapkan clean energy di hari Jumat untuk tidak menggunakan kendaraan BBM saat berangkat ke kantor. PLN WP Sulawesi terapkan budaya hemat energi melalui program Powerwise di lingkungan kantor dengan tidak menggunakan lift di hari Jumat. Pengadaan tanah Gitet 275 kV Kendari tuntas dan siap masuk tahap sertifikasi, menjadi wujud kinerja PLN UIP Sulawesi. Kinerja PLN WP Sulawesi diperkuat melalui audiensi General Manager UIP Sulawesi dengan Gubernur Sulsel untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pastikan capaian PLN sesuai target. General Manager UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi jalankan kinerja PLN melalui koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek kelistrikan di Luwu. Perkuat capaian PLN di bidang keberlanjutan program pemanfaatan FABA raih Top CSR Award 2026. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Perkuat budaya K3, capaian PLN UIP Sulawesi diapresiasi dengan sejumlah penghargaan pada bulan K3 Nasional tahun 2026. PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset bagian kinerja PLN. Target diperkirakan rampung di 2026. Sinergi PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat kinerja PLN dalam akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah demi mewujudkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. Kinerja PLN lebih optimal dengan menjaga sinergi bersama Kementerian SDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Pastikan kinerja PLN tetap optimal. General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 kV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.